Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman boleh di on cam kan ya, karena nanti akan saya mau foto ya. Ya, boleh di on cam kan? Ya. Nah, kan jadi kelihatan nih mukanya ya. Nih masih ada yang di kampus nggak nih? Udah di rumah semua ya? Nggak ada yang di kampus kan? Enggak, Pak. Udah pada pulang, Pak. Iya. Iya, jadi tadi karena sudah terlalu sore juga ya, jadi saya putuskan untuk di online kan saja ya karena sorean ya, dan juga biasanya kalau ada jam segitu udah nggak ada yang jaga ya. Oke, saya akan langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah teman-teman, mungkin sebelum dimulai ya, karena ini semester 2 ya, dan juga ada beberapa yang pindahan ya. Saya mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan saya ya, yang semester 2 ini, karena semester 1 kemarin saya belum dapat ya mata kuliah yang mahasiswanya itu teman-teman ya. Oke, nama saya adalah Hasbi Sidiki ya. Saya pengalaman mengajar sebenarnya dari tahun 2011 ya, tapi bukan di INAIS ya, tapi di beberapa kampus lain ya, yaitu di di Universitas Pancasila, di Institut Setiami ya, di Mercu Buana, di Universitas Az-Zahra ya. Saya alhamdulillah udah pernah mengajar di INAIS ini, bergabung tahun 2019 ya. Dan latar belakang pendidikan saya adalah dari D3 ya. Awal saya dari D3 Politeknik Negeri Jakarta ya, dulunya Poltek UI ya. Lalu lanjut di Universitas Pancasila, S2-nya di Universitas Az-Zahra ya. Saya D3-nya ambil akuntansi, S1-nya ambil manajemen keuangan, dan S2-nya ambil ekonomi syariah ya. Dan memang sejak kuliah dulu ya, waktu masih D3 ya, saya sering sekali ikut pelatihan, seminar, dan kuliah-kuliah informal ya, ekonomi Islam ya. Nah, dari situlah saya tertarik ya tentang ekonomi Islam, dan terutama sekarang ini saya mengenai akuntansi Islam ya, akuntansi syariah ya. Dan pada saat ini saya mendapatkan mata kuliah manajemen UMKM ya, manajemen UMKM. Status sudah menikah ya, dengan 4 orang anak dan 1 orang istri ya. Terus apa lagi? Tinggal di Jakarta ya. Nah, tadi teman-teman ada yang tinggal di Depok ya, tapi saya lebih jauh lagi di Jakarta. Oke, ada yang mau ditanyakan? Loading ya, jangan-jangan. Oh, ambil ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau memang tidak ada, kita mulai saja ya. Mengenai UMKM ya, UMKM. UMKM itu usaha menengah kecil dan mikro ya. Nah, UMKM ini baru didalami ya. Kalau dalam sudut pandang ilmu pengetahuan, kalau belum 1 abad ya, kalau belum 100 tahun itu dibilang masih baru ya. Walaupun mungkin sudah 20 tahunan ya, mungkin bisa jadi dimulainya pembahasan UMKM ini dengan umur teman-teman sendiri
bisa jadi lebih tua umur pembahasan UMKM ini, yaitu dimulai dari semenjak Indonesia terkena krisis moneter, yaitu di tahun 1998, ya. Nah, pada saat itu UMKM menjadi sorotan di Indonesia, karena pada saat itu banyak sekali usaha-usaha besar yang mengalami kebangkrutan, ya, usaha-usaha besar, industri-industri besar yang gulung tikar, ya, yang akhirnya mereka tidak dapat melanjutkan usahanya. Tapi di sisi lain ternyata ada usaha yang tetap bertahan, ya, usaha yang tetap bertahan, yang tetap bisa melanjutkan usahanya walaupun ada krisis moneter sekalipun. Nah, usaha itu adalah UMKM ini, yaitu usaha menengah kecil dan mikro, ya. Nah, kenapa sih UMKM ini dia bisa bertahan, ya? Nah, inilah yang menjadi menariknya, ya, pembahasan UMKM ini, dan juga UMKM ini juga memiliki kekurangan-kekurangan juga, ya. Nah, yang nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, di sini saya akan ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa UMKM ini baru saja, yaitu sekitar tahun 98-an ya, disorot dan terus diperhatikan, akan tapi masih sayang sekali ya, masih kurangnya stimulus ya kepada industri UMKM ini. Nah, UMKM ya di Indonesia itu masih sekitar berapa persen ya? UMKM ini penting. Kenapa? Karena UMKM ini adalah tolak ukur seorang berwirausaha, ya. Tolak ukur seorang untuk berwirausaha, walaupun sebenarnya industri besar juga wirausaha juga, ya. Tapi artinya gini, ketika UMKM ini berkembang, ya, dapat dipastikan dia akan menyerap banyak sekali tenaga kerja, ya, SDM, ya. Kenapa industri besar itu dia kalau dibilang kurang menyerap, karena biasanya kalau industri besar ya, biasanya ya, walaupun tidak semuanya juga ya, biasanya kalau industri-industri besar itu dia padat modal ya teman-teman ya, itu kan padat modal, jadi SDM-nya itu sedikit ya, bermodalkan besar, lalu dengan teknologi mesin ya, sehingga dia tidak begitu membutuhkan banyak sekali SDM ya. Berbeda dengan UMKM ya. UMKM itu biasanya ya dia akan menyerap SDM paling banyak ya. Jadi gini, perbandingannya misalkan satu industri besar ya, Pak, dia biasanya palingan membutuhkan karyawan berapa gitu kan. Paling karyawan 20, padahal modalnya itu triliunan gitu kan. Tapi kalau dibandingkan dengan UMKM, ketika ada dana triliunan tersebut, itu dia pasti akan membutuhkan SDM yang lebih banyak daripada industri besar. Ya, artinya apa? Dia bisa mencegah pengangguran. Ya, ketika pengangguran itu bisa teratasi, maka daya beli masyarakat terangkat. Ya, daya beli masyarakat meningkat. Ketika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan semakin tumbuh. Ya, ekonomi akan semakin meningkat. Kenapa ekonomi semakin meningkat? Nah, inilah ya, mungkin teman-teman dulu pernah belajar ilmu filsafat ekonomi Islam, ya. Nah, UMKM ini dia sangat dekat dengan mata kuliah ekonomi Islam sebenarnya, mikro atau filsafat ekonomi Islam, ya. Tadi yang udah saya tanya siapa ya? Tadi pagi tuh mata kuliah Pegadaian Syariah tuh, oh ya, Hasna Zakiyah ya. Tadi udah sempat menjawab ya, apa itu permasalahan ekonomi Islam ya, lalu bagaimana motif ekonomi Islam ya. Nah, mungkin teman-teman masih hangat lah ya dalam ingatan teman-teman ya, masih hangat dalam ingatan teman-teman itu ekonomi Islam itu seperti apa gitu ya. Yang pastinya ekonomi Islam itu dia akan sangat menyentuh sektoril ya. Sektoril itu adalah sektor barang dan jasa ya. Jadi UMKM ini adalah sektoril teman-teman ya, yaitu barang dan jasa. Tidak ada UMKM yang memperjualbelikan saham, ya kan, nggak ada kan.
UMKM yang memperjualbelikan obligasi gitu kan, nggak ada ya. UMKM tuh ya palingan apa sih yang paling apa ya, kalau dibilang tuh yang paling topnya itu ya, yang paling banyak modalnya itu palingan toko bangunan ya. Nah itu dia kan sektorial kan, sektorial. Nah kalau yang paling rendahnya itu apa tuh, toko kelontong gitu ya, apa bukan toko lontong, bukan ya, toko lontong ya, ya makanan ya, jual makanan ya, itu biasanya paling kecil ya. Nah UMKM di Indonesia sendiri juga modalnya itu juga masih apa ya, kalau dibilang masih terbatas ya, masih terbatas. Nah, kalau tidak salah itu 200 juta ya, maksimal 200 juta itu dikategorikan kecil dan apa namanya mikro ya, usaha kecil ya 200 juta. Nah, kalau di bawah 10 juta tuh mikro kalau salah. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, di sini saya akan ingin kembali memberikan keterkaitan ya antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya, yaitu UMKM ini dengan mata kuliah sebelumnya, terutama mata kuliah ekonomi Islam ya. Kenapa? Karena pada mata kuliah ekonomi Islam ini sebenarnya sangat menggerakkan teman-teman ya untuk dapat lebih peka untuk menggerakkan sektorial gitu loh ya. Nah, mungkin di sini ada Pak Ustadz Muhammad Sopyan ya. Nah, gimana ya Pak Ustadz? Pak Ustadz Muhammad Sopyan. Iya Pak, siapa? Kemarin udah belajar itu kan ya, filsafat ekonomi Islam ya. Iya Pak. Nah, mungkin boleh nih Pak Ustadz, ini kan insya Allah hafalan dalilnya lebih banyak ya. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa sedikit cerita nih ya. Apa Ya, sih menurut Pak Ustadz ini yang menjadi tolok ukur ya perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konven? Iya Pak. Ya. Yang pertama sih Pak, bentar ya Pak. Ini Mas sharing ya Pak ya. Saya pribadi kenapa ke ekonomi Islam ya Pak ya? Karena perbedaannya jauh Pak. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan di situ ada akad-akad tertentu gitu Pak. Yang membedakan ekonomi Islam sama ekonomi konvensional itu berbeda dari akad menurut saya Pak. Gimana, cukup? Halo? Paling segitu Pak. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Atau Ya, Pak. Bukhari Muslim mau ikut bantu jawab? Bukhari. Iya. Menambahkan kali Pak ya? Boleh. Kalau ekonomi Islam itu lebih ke lihat aturan-aturan yang ada di Islam, kayak melihat rujuknya ke Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, kayak seperti itu. Jadi tidak lepas dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan yang dipakai sekarang pun kayak bank syariah sama koperasi syariah, memang betul lebih ditekankan kepada akad dan penggunaannya. Jadi contoh kecilnya adalah hal-hal yang bersifat maghrib ya, maisir, goro, dan riba. Ketika ada seseorang yang mau misalnya, pertama dari konvensional itu bilangnya pinjaman. Kalau dari syariah kebanyakan bilangnya pembiayaan. Karena itu lebih ke membiayai, bukan meminjamkan. Terus akadnya juga dilihat, kalau memang akadnya sesuai, tidak terlepas dari maisir, goro, dan riba, maka bank syariah atau koperasi syariah siap membantu untuk membiayakannya. Mungkin itu sedikit tambahan. Oke, terima kasih ya Ustadz Bukhari Muslim ya. Nah, ini mirip nama Pak Warek ya.
Namanya sama ya. Tapi kalau Pak Warik ada ujangnya depannya ya. Ujang Bukhari Muslim ya. Oke. Nah, ini ada yang on cam lagi nih, Yopi Sopyan. Mau ikut menambahkan? Di unmute dulu. Udah Pak, udah cukup. Oh, enggak ya. Kira mau. Oke ya, benar ya, tadi ada apa Pak Ustadz Muhammad Sopyan, ada Pak Ustadz Bukhari Muslim ya, yang sudah memberikan gambaran mengenai ekonomi Islam. Ya benar ya, tadi apa wahalallahul bai'a wa harrama riba ya kan. Jadi dalam ekonomi Islam itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jual beli ya. Nah, jual beli. Jadi jual beli ini ya real. Ini harus ada barang dan jasanya gitu loh ya. Nah, UMKM ini real ya. Ini UMKM ini pasti dia ada barang dan jasanya. Dia bukan apa namanya meminjamkan uang, bukan ya, tapi dia menjual barang ya atau jasa gitu kan. Contoh misalkan yang paling dekat ya dari kita itu ya warung nasi si emak gitu kan UMKM tuh ya. Nah, itu real ya kan, real ada barang dan jasa kan, ada nasi, ada lauknya ya. Nah, itu real ya, barang dan jasa ya. Nah, tadi ya, terus juga akad-akadnya ya, kalau teman-teman perhatikan ya dalam ekonomi Islam itu akad-akadnya tuh akad-akad yang melibatkan aset semua ya, ada underlying asetnya ya, adanya aset yang terwujud akibat dari transaksi itu. Nah, ini UMKM ya. Nah, sebenarnya ketika kita bicara UMKM itu sebenarnya bicara hampir beririsan penuh ya dengan ekonomi Islam ya, karena ekonomi Islam ini ya dia menggerakkan UMKM sebenarnya ya. Dia apa namanya akan membuat UMKM itu akan semakin tumbuh. Kenapa? Karena yang namanya ekonomi Islam itu yaitu akad-akadnya saja, akad-akad yang apa namanya sangat mendorong pergerakan sektorial tadi ya. Nah, tadi juga sama seperti yang dikatakan tadi Pak Ustadz Bukhari Muslim ya. Nah, jadi sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, beliau seorang pedagang kan, pelaku UMKM ya kalau bahasa kita ya. Dan ketika itu beliau mendapatkan kepercayaan dari calon istrinya ya, awalnya yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha ya, dan akhirnya menikah dan menjadi seorang entrepreneur besar ya, sukses menjadi seorang entrepreneur besar. Nah, itulah ya UMKM ya. Rasulullah SAW itu ya ketika awalnya ya pelaku UMKM ya, seperti pedagang-pedagang kecil ya, tapi karena keuletan beliau ya, karena kegigihan beliau ya, akhirnya beliau bisa mengembangkan usaha beliau ya, beliau bisa mendapatkan kepercayaan dari para investor ya. Nah, ini juga akan berkaitan dengan nanti tuh ya, ada mata kuliah namanya akuntansi ya. Ada akuntansi bank syariah, ada akuntansi bisnis syariah. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan dalam UMKM ya. Nanti ada apa sih yang menjadi permasalahan utama UMKM ya, nanti itu salah satunya tuh yaitu biasanya jarang melakukan pencatatan ya, itu salah satunya ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada kekurangan-kekurangan UMKM ya, ada kelebihan-kelebihan UMKM ya. Tapi kekurangannya itulah yang membuat UMKM itu sekarang agak-agak sulit berkembang ya. Agak-agak sulit untuk berkembang. Ya tadi itu ya, salah satunya adalah biasanya mereka agak sulit untuk melakukan pencatatan transaksi ya. Nah, ini UMKM ya. Nah, jadi memang ya ketika teman-teman belajar satu ilmu ke ilmu yang lain itu sebenarnya saling keterkaitan ya. Nah, dalam ekonomi syariah kan melarang yang namanya tuh riba ya. Tadi apa kata Ustadz Bukhari Muslim ya, yaitu saya jadi lupa tadi apa tuh tadi. Favorit ya, maisir dan riba. Nah, ya maisir ya kan, melarang maisir kan. Nah, maisir itu dia hanya melibatkan ini aja kan hanya melibatkan uang aja ya, dia tidak
tidak ada sektorial yang terwujud ya dari maisir ya. Terus dan juga riba ya kan, riba itu ya pinjam uang gitu kan, nggak ada barang yang terwujud gitu. Nah itulah ya UMKM ya dalam dalam perspektif Islam ya. Jadi memang Islam itu sangat mendorong sekali yang namanya UMKM karena ya sebagaimana dicontohkan ya, yaitu Rasulullah SAW adalah seorang pelaku UMKM ya, seorang pedagang yang memiliki keuletan, tapi ya Rasulullah itu tidak seperti UMKM di Indonesia ya. Beliau itu berkembang terus ya, beliau itu berkembang terus. Kalau di Indonesia itu kan mendominasinya itu tidak berkembang ya, tidak karena tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada gitu kan. Contoh tadi tuh ya, tidak melakukan pencatatan ya, terus juga pengaturan SDM-nya ya, terus juga strategi berdagangnya ya. Nah ini kita ya terkadang suka puas begitu saja ya dengan apa yang ada gitu ya, tidak mengembangkan lagi gitu kan sayangnya ya, sehingga ya dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja gitu kan, dari dulu sampai sekarang ya akhirnya orang lain kalau bahasanya orang lain udah bisa ke bulan gitu kan, nah kita ya masih di sini-sini aja gitu. Nah jadi UMKM itu permasalahannya memang banyak ya. Nah banyaknya permasalahan itu bukan berarti juga dia akan mati, bukan ya, justru harus diatasi ya, harus diatasi. Ya, jadi seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita menerapkan Islam dalam berekonomi ini ya. Nah, sebenarnya ini permasalahan UMKM itu nggak akan pernah ada ya. Kenapa? Karena ya permasalahan UMKM ini adalah permasalahan akibat dari ekonomi konvensional ya, yaitu egois ya, munculnya riba kan, adanya maisir ya. Nah, itu semua yang menjadikan UMKM ini menjadi tidak berkembang dan bahkan cenderung mati ya. Nah, contoh misalkan ya, kenapa sih dalam ekonomi Islam itu kan tidak boleh ego kan, atau egois ya, individualis ya. Dampak ke UMKM-nya itu apa? UMKM kan modalnya terbatas ya. UMKM itu salah satu permasalahannya lagi tuh dia modalnya itu terbatas ya teman-teman ya. Nah, ketika dia ingin mengembangkan diri ya dia butuh pengetahuan kan. Dia butuh namanya itu modal dalam knowledge ya, dalam pemikirannya. Nah, sedangkan dia belum punya tuh. Nah, dia butuh itu. Akhirnya apa? Dia harus men-hire ya, menarik orang lain merekrut orang yang mengerti gitu kan. Tapi kan ketika dia merekrut orang yang mengerti itu kan harus dibayar kan. Nah, karena dia tidak punya modalnya terbatas, akhirnya dia tidak melakukan itu gitu kan. Akhirnya dia ya sudah apa yang ada aja gitu kan. Nah, itulah akhirnya apa? Dia nggak akan berkembang. Nah, tapi ya kalau misalkan adanya nilai-nilai Islam ya bagi orang yang memiliki kemampuan itu, dia akan memberikan ilmunya itu ya secara kalau itu diwakafkan lah ilmunya ya untuk mengembangkan UMKM ya. Nah, akhirnya apa, permasalahan selesai kan? Permasalahan SDM selesai. Tadi saya juga sama Hasna Zakia ya di mata kuliah Pegarian Syariah tadi ya mengenai permasalahan ekonomi ya, permasalahan ekonomi Islam, terus apalagi motif ya. Nah, Asna Zakia jangan jawab ya. Saya mau nanya yang selain kamu nih. Ada Yopi, ada Muhammad Sofyan, ada Bukhari Muslim, Haikal, ada Kiki Dasuki, ada Istiqomah, ya ada Mutahharah, Fadliyah, ada Haryandi Iskandar, ada Rian Apriansah, Amelia Ibrahim, dan Imam Wahyudi ya. Oke. Pertanyaan saya nih ya, selain Hasna Zakia ya, tadi kayaknya udah kan ini di mata kuliah Pegarian Syariah tadi pagi ya. Apa sih permasalahan ekonomi Islam dan apa sih permasalahan ekonomi konvensional? Halo?
apa perbedaan permasalahan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam? Gimana Pak Ustadz Muhammad Sofyan tadi udah mau jawab? Tadi udah unmute, kok di-mute lagi? Halo, halo. Coba Pak Ustadz Muhammad Sofyan, masih ingatkah? Atau Imam Wahyudi? Ya, Imam Wahyudi apa? Perbedaannya apa, Pak? Iya, perbedaannya. Tapi agak rame di sini, Pak. Maaf. Boleh diketik kalau memang ini. Untuk ekonomi syariah itu ekonomi yang berlandaskan syariat Islam dan akidah akhlak dan akidah, Pak. Terus kalau ekonomi konvensional itu berdasarkan pemikiran manusia dan keinginan manusia, Pak. Jawabannya hampir benar tapi masih kurang ya. Tadi agak-agak menyerempet ini ya di konvensional ya. Nah, atau yang lain nih, siapa nih? Muhammad Sofyan, Bukhari Muslim, Yopi Sofyan, Haikal, Kiki Dasuki, Istiqomah, Amelia, Rian, Haryandi, Mutoharoh. Ayo. Sofyan, Muhammad Sofyan, Pak Ustadz. Ya, Pak. Apa ya permasalahan ekonomi konvensional itu apa? Permasalahannya, Pak? Iya, yang menjadi permasalahan ekonomi konvensional. Kalau misalkan permasalahannya itu, Pak, sebenarnya mengikut dengan kebebasan sih, Pak. Ya. Terlalu bebas. Sedangkan ekonomi Islam kan berdasarkan dalil nakli dan Al-Quran dan dalil nakli gitu, Pak. Oke, ya. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Menambahkan, Pak. Ya. Mungkin ya yang tadi seperti kata Pak Sofyan, terlalu bebas sehingga jadi kayak yang kaya tuh makin kaya gitu, Pak. Jadi nggak seimbang gitu, nggak balance. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kalau ekonomi konvensional itu, Pak. Oke, ya mungkin seperti itu ya. Seperti lagunya Rhoma Irama ya. Nah, yang kaya makin kaya. Ya. Oke ya. Oke, nggak salah ya, tapi lebih fokusnya gini ya. Permasalahan ekonomi konvensional itu ya adalah pada adanya keinginan yang tidak terbatas ya, dihadapkan dengan sumber faktor produksi yang terbatas sehingga muncullah kelangkaan ya. Dari kelangkaan itu maka muncullah yang namanya pilihan-pilihan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada keinginan yang tidak terbatas. Ya, manusia memang keinginan itu pasti tidak terbatas ya. Nah, dalam ekonomi Islam antara keinginan, tapi ada satu lagi nih, yaitu kebutuhan ya. Nah, kebutuhan ya. Nah, ini berbeda ya. Dalam ekonomi Islam ini membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Nah, kalau keinginan itu pasti tidak terbatas ya. Banyak hadis yang menyebutkan yang mengenai keinginan manusia yaitu apa? Apabila memiliki satu lembah emas, dia akan pengen punya dua, pengen punya tiga, sampai akhirnya tanah menutup mulutnya. Artinya apa? Sampai dia mati baru dia tuh nggak akan lagi ingin punya harta yang banyak gitu kan. Nah, tapi kalau kebutuhan ya itu pasti akan terbatas ya. Nah, contoh misalkan ya, ketika teman-teman bulan puasa nih ya, menjelang azan maghrib pasti teman-teman akan apa tuh nama keinginannya itu pasti menggebu-gebu karena waduh makanan di atas meja itu rasanya pengen dihabisin semua sama teman-teman gitu kan. Kalau perlu sama meja-mejanya dimakan gitu ya. Tapi begitu beduk maghrib ya, azan maghrib berkumandang, minum teh manis 1 gelas, makan lontong 1, bakwan 1 ya, atau apa gorengan gitu kan, kurma kan 3, perut udah kenyang ya kan. Padahal tadinya ingin makan
satu meja makanan tadi gitu kan. Tapi begitu baru makan itu aja udah kenyang ya. Nah, itulah yang namanya kebutuhan ya. Yaitu apa yang dibutuhkan oleh tubuh ini yaitu kebutuhan. Nah, kalau dalam ekonomi Islam itu jadi dia berdasarkan pada kebutuhan, ya bukan pada keinginan. Nah, sehingga yang menjadi tolak ukur permasalahannya itu adalah pada bagaimana mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan ini secara benar gitu ya, secara tepat. Nah, sehingga adanya keadilan pada mendistribusikan kebutuhan tersebut ya. Nah, jadi itulah yang menjadi permasalahan ekonomi Islam konvensional. Lalu apa kaitannya dengan UMKM? Nah, dengan UMKM ini, kalau misalkan ekonomi Islam yang dijalankan, UMKM ini pasti akan berjalan dengan cepat dan bahkan tumbuhnya itu bahkan bisa lebih melampaui usaha-usaha yang lain. Kenapa? Karena UMKM ini ya kalau digenjot dengan ekonomi Islam, orang akan berjalan berdasarkan pada kebutuhan gitu loh ya. Yang namanya makan ya, makan itu kan teman-teman kalau makan ya antara di sebuah restoran yang mahal dengan yang murah ya, dengan catatan dua-duanya halal ya, sama-sama halal ya. Ini kita bicara dalam sama-sama yang halal. Itu pasti ketika sudah sampai ke tenggorokan rasanya sama ya kan, rasanya sama. Kalau restoran yang murah mungkin 100.000 teman-teman bisa dapat 10 ya kan. Nah, itu artinya dalam sebuah UMKM ya, teman-teman makan sebuah restoran UMKM ya kan, sudah bisa menghabiskan 10 porsi gitu ya. Artinya bisa mengajak orang lain untuk ikut makan gitu kan. Traktir 9 orang lah ya. Nah, tapi begitu di restoran yang mahal ya, 100.000 itu bisa satu orang aja, yaitu diri kita sendiri gitu kan. Tapi kalau udah makanan itu sampai di tenggorokan rasanya itu sama semua. Artinya apa? Ketika teman-teman itu hidupnya berdasarkan pada kebutuhan ya pastinya yang akan berjalan itu adalah UMKM kan, karena ya berdasarkan kebutuhan gitu ya teman-teman ya, bukan pada keinginan. Keinginan pasti ya nggak akan pernah ada habisnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, oh ya teman-teman, ini mohon maaf, ini Zoom-nya nanti kalau putus kita sambung masuk lagi ya ke link yang sama ya teman-teman ya, karena belum di-upgrade ya. Ya ini udah siap-siap nih putus nih ya. Mungkin dalam beberapa menit lagi ya, udah tinggal 1 menit sih. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita hidup itu berdasarkan pada kebutuhan ya sektor-sektor UMKM itu masih akan hidup ya. Tapi dalam catatan lagi-lagi ini dalam yang sama-sama yang halal ya. Kalau dengan yang haram ya itu udah beda lagi ya. Ya jangan diambil gitu loh ya. Jangan